Assalamualaikum, halo Tribuners, Sudah. bertemu lagi dengan saya presenter Tribun Sumsel Anggita Putri, dan kali ini kita akan membahas bagaimana populernya olahraga pedal khususnya di Palembang. Dan untuk membahas ini kita sudah bersama dengan suhu pedal di Palembang nih. Ya, kita sapa dulu. Ini ada Ketua PBPI Sumsel, Mas Aris Alkausar. Iya, selamat malam, ada Mbak. Wakil Ketua Umum PBPI juga, atlet juga, Mbak Pipin Silvani, dan juga ada owner Reserve Pedal Palembang, Mas Albert. Ya, ini dia ya, narasumber kita yang luar biasa. Dan sesuai tema kita, bagaimana populernya dan happeningnya olahraga pedal di Palembang saat ini. Aku mau coba ngobrol-ngobrol dulu sama Mas Aris. Boleh, Mbak. Mas Aris, ini bisa diceritakan nggak sih bagaimana awalnya di Palembang ini masuk pedal pertama sekali, kemudian juga pedal ini termasuk cepet loh, Mas Aris populernya masuk juga di berbagai kalangan, dan menurut pandangan Mas Aris, kenapa nih bisa secepat itu nih? Gitu. Silakan Mas Aris. Iya, sebenarnya pedal ini kan emang dari tahun lalu juga sudah booming dan hype di Jakarta ya. Iya. Memang karena di Palembang memang masuknya baru tahun ini, ya semua juga pecinta olahraga memang menunggu olahraga pedal ini ada di Kota Palembang. Terbukti dengan adanya dibuka beberapa kota Palembang 3 bulan lalu, hype-nya, minat orang olahraga di pedal ini sudah sangat banyak. Sampai hari ini juga saya pribadi mau main juga nggak dapat lapangan, Mbak. Wah, Susah. luar biasa. Sangat Full ya, sangat full booking. Jadi memang selain hype ini kita berharap juga olahraga pedal terus berjalan ya di Kota Palembang, bukan hanya hype dan sesaat aja, berikutnya tetap banyak penggiat olahraga pedal yang serius di pedal ini. Tapi kalau Mas Aris lihat untuk kalangan umur, usia itu siapa aja yang tertarik dengan pedal ini? Oh, sampai hari ini yang kita lihat baik di Jakarta maupun di Palembang itu semua umur juga bisa masuk. Bahkan sekarang Gen Z juga nih, Gen Z, apalagi Gen Z. Bahkan sekarang di beberapa tempat, juga di tempatnya Albert di Reserve, ada di beberapa tempat sudah banyak anak-anak kecil juga coaching di situ bermain, dan nanti juga dapat info dari PBPI nasional juga bakal ada kompetisi anak di bawah 15 tahun, 12 tahun nantinya. Gitu. Jadi ini sangat terbuka untuk semua kalangan umur untuk olahraga pedal ini. Tapi Mas Aris, aku pengen tanya deh, kalau untuk olahraga pedal ini secara cabang olahraga, cabornya ini sudah ada yang resmi nggak sih untuk ikut event-event internasional dan juga nasional? Ini sudah siap banget nggak untuk ikut PON, misalnya SEA Games, kemudian Asian Games, itu apakah sudah kuat banget nih timnas ini? Iya, ini sangat menarik sih Mbak sebenarnya. Dengan berdirinya pedal ini baru 1 tahun, nggak sampai 2 tahun, sudah sangat bagus untuk di Indonesia. Karena dari tahun lalu kita juga PBPI sudah benar-benar bekerja keras untuk mensosialisasikan pedal ini. Berawal dari Jakarta, kita dibentuk di beberapa provinsi, akhirnya pedal ini dipertandingkan di exhibition PON. Dan sekarang juga sudah banyak, ada berita terbaru sudah diakuin untuk di Asian Games, di Olimpiade bahkan sebentar lagi juga bakal diakui, dan sudah ada Kak Vivin kemarin sudah ke Qatar turnamen Asian Cup. Udah jago nih Mbak Vivin, udah ngalahin beberapa negara. Jadi pedal ini benar-benar sangat serius, dari nasional pun sudah sangat serius. Bulan Februari kemarin sudah diakui di KONI nasional, dan di Sumsel juga kita sudah diakui. Mungkin nanti kita akan mulai berjalan di beberapa kabupaten kota, karena di kabupaten kota juga sudah banyak juga udah grow up pedal ini. Di Prabumuli sudah ada, di Linggau juga mau bangun, di Mubah mau bangun, di Banyuasin mau bangun. Kita berharap pedal ini bakal maju di Sumatera Selatan, dan kita bakal mencetak pemain-pemain seperti Kak Vivin. Wih, luar biasa. Kalau misalnya Mas Aris sendiri sudah ada mau membidik-bidik yang jadi calon-calon atlet seperti itu, ada nggak sih programnya dari PBPI? Iya, jelas kita walaupun dengan waktu singkat kita sudah mulai membidik ya, ataupun mencari bakat-bakat. Kita sudah beberapa ikut dari Sirnas yang diadain PBPI nasional, itu dari bulan Juni atau Juli kalau nggak salah. Dari Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, balik lagi ke Bali, kita selalu ikut
sirkuit nasional tersebut, dan kita mengajak anak-anak di Sumsel, di Palembang untuk berpartisipasi dan benar-benar mau menjadi atlet pedal. Dan sampai sekarang kita sudah memiliki mungkin 10-12 pemain, dan kita juga tetap menerima siapapun yang memang serius di pedal. Kita siap untuk mengajak para atlet untuk berkembang bersama-sama di pedal. Oke. Tapi sebelum ke Mbak Pipin dan juga Mas Albert, mungkin bisa sedikit diceritakan, Mas Aris, sebenarnya sejarah pedal ini seperti apa sih, Mas Aris? Ya, Apa bedanya dia kemudian dengan tenis dan lain-lain? ya kalau sejarah pedal sih, saya juga sebenarnya Mbak bukan pemain tenis, Ya. bukan pemain pedal. Memang awal dulu kita dikumpulkan sama ketum pusat untuk memajukan pedal tersebut. Kalau nggak salah itu 2024 di bulan Juli kita dikumpulkan, federasi di Indonesia itu dibentuk, kita diperkenalkan lapangan pedal, bermain pedal yang hanya baru ada di Jakarta waktu itu Kak Vivin. Ya. Kita dikenalkan dan kita disuruh siarkan ke daerah masing-masing untuk membentuk federasi pedal di daerah masing-masing dan mengajak anak-anak di daerah masing-masing untuk bertanding dan latihan di Jakarta pada waktu itu. Oke. Dan alhamdulillah sempat nggak ketemu Kak Pipin juga ya, ketemu ya. Memang Kak Pipin juga baru bergabung di pedal baru tahun lalu juga ya, pas PON. Jadi emang pedal ini rata-rata di Indonesia ini memang banyak dari pemain tenis ke pedal, karena memang gamenya itu basicnya emang dari nggak jauh beda dari tenis. Walaupun pas waktu bermain pedalnya memang ada game-game atau cara mainnya yang berbeda. Jadi memang sekarang sangat di Indonesia, di Jakarta itu tidak henti-hentinya banyak sekali turnamen-turnamen nasional, turnamen-turnamen internasional yang ke Indonesia. Mungkin bisa di-sounding kegiatan PBPI dalam waktu dekat ini, mungkin yang tanggal 22 November. Seperti apa, Mas Aris? Sekarang kita anak-anak lagi fokus untuk latihan ya, karena persiapan nanti ada bakal Sirnas di Sulawesi Selatan, di Makassar. Kita terus latihan, dan beberapa pemain juga hari ini baru pulang, kemarin juga ikut bertanding di pertandingan di Jakarta yang disponsorin PBPI Banten juga, itu Sportlands. Ya, nanti kita coba lah dengan persiapan yang tidak terlalu banyak, teman-teman Sumsel bisa sejauh mana berjuang di Makassar nanti. Ya, ada rencana kan dari PBPI, yuk kirim yuk asli Palembang. Iya. Ini untuk ikut nasional, benar. Bisa internasional deh, Mas Aris. Kita memang fokusnya cari anak-anak emang dari Sumsel, Palembang. Iya. Sekalian yang Mas Aris, yang tanggal 22 November mungkin bisa diinfokan ke teman-teman Tribuners. Untuk regressnya seperti apa? Mungkin ada kategori-kategorinya. Ya, di Sulsel Makassar ini memang turnamen yang resmi diadakan sama PBPI Sulawesi Selatan, sekaligus untuk pengukuhan mereka di Sulawesi Selatan. Nah, itu ada kategori woman and men, itu semua di kategori open. Semua level bertanding di situ. Nantinya ada pemain yang levelnya masih di kategori bronze, nanti mereka kalah di match pertama, mereka bermain di bronze. Nantinya bakal dipecah di level masing-masing. Jadi kita juga di sini semua anak-anak yang berpotensi kita kirim ke Makassar. Itu sebenarnya ada kategorinya putra. Iya, jelas kalau di pedal itu ada kalau usia itu nggak ada ya. Emang siapapun bisa bertanding di situ ya Kak Vivin, benar ya. Tapi memang ada woman mix sama men mix. Nah, itu cuma hanya 2. Kalau di internasional itu nggak ada namanya mix double, tuh nggak ada. Only pasangan cewek dan pasangan cowok aja. Jadi yang dipertandingkan biasanya itu ada dari kelas, kalau untuk turnamen nasional itu kelasnya bronze, silver, dan open. Itu spesifikasi pemainnya sudah ada peraturannya semua. Dari bronze itu level paling bawah, ada kelas silver, ada juga kelas open. Rata-rata kalau di turnamen nasional pasti ada kelas seperti itu. Tapi kalau untuk turnamen lokal, kita juga banyak mulai dari beginner yang baru bisa main, biar mereka juga bisa ikut fun-nya turnamen pedal seperti apa. Kita selalu membuka seperti di reserve ini kan, kita buka untuk beginner. Semua orang yang baru bisa bermain pun bisa berkompetisi. Mungkin dari Mas Aris, harapannya kepada masyarakat Kota Palembang khususnya, ayo yuk kalau
bukan hanya lifestyle nih, mungkin diajak untuk serius latihan, mungkin bisa jadi atlet. Silakan Mas Aris, pesan-pesannya untuk Ya, para pecinta pedal nih. Pesan-pesannya untuk para pecinta olahraga pedal, ya pedal itu mainnya fun. Ya. Saya berharap juga untuk beberapa tahun ke depannya semua juga masih tetap bermain pedal, karena bermain pedal ini mainnya fun dan bisa bersosial sama teman-teman yang lain, bisa ketemu teman-teman baru, orang-orang baru, dan mainnya juga tidak sulit, sangat mudah untuk dipelajari. Jadi harapan saya pedal ini bisa maju di Kota Palembang, selain untuk fun, untuk bertemu sapa, bersosialisasi, kita juga berharap pedal ini juga bisa membawa harum nama Palembang Sumatera Selatan di nasional nantinya. Oke, terima kasih Mas Aris. Mungkin kita beranjak ke Mbak Pipin dulu ya, Mas Albertnya. Kita mau ngobrol-ngobrol lebih dalam, mungkin secara teknisnya nih, bagi pemula, mungkin bisa di-sharing Mbak Pipin ke saya dan juga teman-teman Tribuners. Sebenarnya untuk teknisnya, untuk sistem bermainnya ini, seperti pertanyaan teman-teman yang lain juga, apa sih bedanya dengan tenis, kemudian juga yang paling dinotif oleh teman-teman ini raketnya nih. Raketnya nih yang paling populer nih Mbak Pipin. Silakan Mbak Pipin, mungkin bisa dijelasin apa bedanya dengan tenis seperti itu. Yang pasti pedal itu belajarnya nggak sesusah tenis. Kalau tenis dalam 1 tahun itu belum tentu bisa main. Tapi kalau pedal itu mereka coaching 2-3 bulan itu mereka sudah bisa main antar mereka. Makanya kenapa pedal itu lebih banyak peminatnya daripada tenis. Gitu. Kalau untuk ukuran lapangan dan ukuran lapangannya apa double dan tunggal itu? Kalau untuk ukuran lapangannya sama tenis memang berbeda. Tapi untuk main single atau main double itu sama aja. Oh, sama aja. Sama aja, nggak ada beda. Tapi dia ada sistem yang tunggal gitu nggak, atau nggak ada. Oh, nggak ada, berarti dia harus semuanya ganda sama, gitu ya? iya. Terus kayak apa katanya ada rules kayak seperti pantulan ke kaca, itu seperti apa? Itu udah masuk poin atau seperti apa Mbak? Iya, kalau misalnya pedal itu dia ada dengan bantuan pantulan kaca. Jadi bolanya mantul dulu ke ground, habis itu ke kaca, itu masih bisa kita play lagi. Oke, berarti kan kalau misalnya tenis kan udah out tuh. Udah out ya out gitu. Tapi kalau kita misalnya mukul terus langsung ke kaca, itu udah out. Sebenarnya Mbak Pipin, apa sih yang perlu dipersiapkan sebelum latihan pedal itu, atau ada perlu latihan khusus nggak sih sebenarnya? Kalau cuman untuk sekedar mau coba dulu sih ya nggak ada. Tapi kalau paling boleh coaching. Kalau memang misalnya suka nih, mungkin bisa beli sepatunya dulu. Oh, dicicil. Iya, sepatunya dulu, raketnya dulu, karena kan sepatu itu yang paling safety-nya. Ada sepatu khusus nggak artinya? Ada, memang ada. Gitu. Terus kalau raket seperti apa Mbak? Itu ada weight-nya, ada beratnya gitu nggak sih? Ada. Apa yang membedakan itu? Beratnya itu ya macam-macam. Untuk pemula atau yang beratnya itu, kalau berat itu macam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat banget, dan itu tergantung cocok-cocokan individualnya masing-masing. Artinya cocok-cocokan aja atau ada kategorinya? Nggak ada, nggak ada. Pemula bisa, nggak ada. Mulai yang berat bisa? Bisa. Oke. Bisa. Cocok-cocokan aja. Dia artinya dengan berarti semua bisa coba, mau pilihan berarti itu ya? Bisa, iya. Anak kecil pun mau pakai raket yang dewasa, bisa. Itu ya kira-kira beratnya berapa? Untuk standarnya itu beratnya sekitar 350 sampai dengan 360-an. Gitu. Ceritain juga Mbak Pipin, seperti apa sih awalnya kemudian tertarik pedal? Mungkin Mbak Pipin mulanya dari tenis atau seperti apa? Silakan Mbak Pipin. Ya, awalnya itu saya dari tenis. Terus karena mau trial pon untuk pedal ini, terus saya diajakin sama teman, mau nggak coba main pedal, gitu. Ya saya pikir nggak ada salahnya saya coba, kan memang olahraga pedal ini memang lagi naik daun. Ya udah, saya coba main pon, nggak taunya keterusan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Artinya tahun berapa, Mbak? Udah setahun.
Udah setahun. Setahun ya. Jadi kalau menurut pandangan Mbak Pipin apa nih bedanya tenis dan juga pedal? Apa feel-nya yang dirasain apa beda? Kalau pedal ini kita lebih harus hafalin ke kacanya. Oke. Pantolan berarti kacanya, tantangannya iya. itu ya? Iya. Kenapa itu Mbak? Karena kan pantolan kacanya nggak tahu nih, mau mantolnya dia kemana kan nggak tahu. Dan kaki itu lebih harus jongkok daripada tenis, lebih harus bergeraknya lebih banyak, refleks badannya juga harus lebih cepat dari tenis, gitu. Bedanya itu. Untuk lapangannya katanya lebih kecil juga. Iya, lapangannya lebih kecil dari tenis, gitu. Kalau untuk teknik, kecepatan dan lain-lain itu artinya kalau misalnya kita ngelihat pantulan kaca berpikir juga nih ya. Iya. Jadi strategi juga harus dipikirkan saat Iya, refleks badan, refleks mata sama otak itu harus harus sinkron. Cepat harus kerjanya. Switch-nya tuh harus benar-benar cepat. Gitu. Mungkin pesan-pesan deh Mbak Pipin untuk teman-teman di Kota Palembang yang mau jadi pemula, apa sih yang perlu dipersiapkan Mbak Pipin? Untuk teman-teman Palembang yang mau nyoba main pedal, jangan takut untuk nyoba, coba aja dulu. Nanti kalau suka, baru boleh coaching, gitu. Nanti ketagihan nih lama-lama ya. Ya bagus, berarti kan, iya, karena pedal ini nggak membatasi umur, jadi dia startnya sudah tua pun, kalau dia serius, dia bisa jadi atlet. Iya, betul. Gitu. Oke, menarik sekali nih. Oke, kita lanjut ke Mas Albert. Ya. Mas Albert nih, aku pengen tanya-tanya juga nih Mas Albertnya. Mas Albert, jadi rumah aku tuh juga di deket Skip. Itu banyak banget Mas Albert, lapangan pedal ini sudah mulai menjamur ya di seputaran Skip. Tapi aku pengen tanya, mungkin bisa di-sharing-sharing juga dan edukasi buat teman-teman ini, Mas Albert. Kalau lapangannya itu kan, itu tuh glasses atau akrilik seperti itu, seperti apa safety-nya? Kemudian ini ketika pemain ke situ, itu bisa dijelasin nggak sih? Sebenarnya kita kan kadang main aja nih, nggak ke edukasi. Ini safety kaca atau kalau kena pantulan itu seperti apa sih safety-nya Mas Albert? Oke, jadi kalau dari pengalaman saya sudah pernah ke pabrik di China untuk ngecek satu-satu pabrik sesuai dengan spek masing-masing. Jadi kaca yang digunakan di lapangan pedal itu 2 kali 3 meter dengan ketebalan sekitar 12 mili. Nah, itu memang setiap kaca pabriknya itu beda-beda, kualitasnya itu juga berbeda. Tapi so far semua itu akan safe, gitu. Nah, untuk di Indonesia sendiri rata-rata juga sudah saya lihat memang terkadang ada kendala di namanya gap antar kaca. Nah, jadi kacanya itu ada lubang yang cukup besar sehingga jari bisa masuk. Nah, tapi itu sebenarnya itu nggak masalah. Semua itu bisa dilakukan dengan sealant dan juga harus dirajin maintenance. Jadi kalau misalnya ada baut yang kendor, dicek seminggu sekali untuk tim maintenance, untuk satu-satu per lapangan dicek. Pastinya itu tidak akan ada masalah. Saya yakin 100% bisa menjamin apabila semuanya sesuai dengan spek, tidak ada yang dicuri dari ketebalan besi dan juga lebar besi, lari lapangan pedal sendiri sudah sangat-sangat aman. Gitu. Artinya untuk yang seperti Mbak Pipin tadi bilang ada sepatu khusus itu berarti pemain juga ada sewa juga atau bisa pakai sepatu? Oke, jadi gini, kalau misalnya saya sih selalu menyarankan yang pertama sepatu sebisa mungkin sepatu pedal. Kalau misalnya nggak punya sepatu pedal, pakai sepatu badminton yang harganya cukup ekonomis juga, atau sepatu tenis. Nah, dari dua ini paling tidak kita bisa mencegah cedera kaki, ankle, karena apa? Karena di lapangan pedal itu menggunakan rumput sintetis dan juga menggunakan pasir silika di atasnya. Jadi sehingga ketika kita bermain, kadang kita karena movementnya terlalu cepat, ada kemungkinan licin kata orang. Makanya sangat tidak disarankan untuk menggunakan sepatu running, gitu. Tapi ya bukan berarti karena dia rumput, jadi kita bisa pakai sepatu futsal atau pakai sepatu bola, sepatu golf. Nggak bisa seperti itu juga karena nanti rumputnya akan rusak. Nah, jadi memang
dikhususkan sepatu pedal karena apa? Karena sepatu pedal bisa menahan pergerakan di antara rumput dan pasir. Jadi dia bisa lebih cengkrem gitu. Tapi Mas Albert cerita dong awal-awal ketika melihat peluang dari lapangan pedal ini seperti apa ceritanya awalnya? Oke, jadi saya pertama kali tahu pedal itu dari teman saya, namanya Brian. Dia tinggal di Bali dan dia seorang pengusaha pedal. Nama tempatnya The Ground Bali. Nah, dia menginspirasi saya dan mengajak saya, yuk kita buka pedal gitu. Saya bilang, apa itu pedal? Saya nggak tahu pedal, jadi saya lihat di YouTube. Oh, main ini. Emang seru gitu kan? Kayaknya kayak mirip tenis gitu loh. Nah, jadi setelah dia bilang, ini rame banget di Bali. Dan banyak turis yang main gitu loh. Turis dari Rusia, dari Spanyol, dari Australia pada main gitu loh. Nah, jadi saya coba telusuri di Bali, harga per jamnya waktu itu masih 500.000 per jam. Nah, menurut saya dengan harga segitu itu tidak sesuai dengan market Palembang, masih belum masuk lah gitu kan di tahun 2023. Nah, di tahun 2024 awal mulai itu di Jakarta menjamur. Ada satu di Kedoya namanya Home Ground. Saya cek, oh ternyata harganya murah, 350.000 per jam. Nah, jadi saya coba main gitu loh. Akhirnya saya coba pedal, saya pikir, oh gampang dipelajarin. Waktu itu saya baru belajar main tenis. Saya muridnya Coach Vivin. Nah, gitu loh. Jadi ternyata lebih gampang belajarnya dibandingkan belajar tenis gitu loh. Nah, jadi setelah saya coba, ya udah deh nanti coba dipikirkan. Ternyata nyandu, pengen main lagi gitu loh. Jadi potensinya ada, saya rasa. Dari saat itu saya mulai coba lebih serius, saya berangkat ke China untuk melihat pabrik satu-satu, dan saya mutusin, oke, kita buka di Palembang gitu. Dan ternyata ya antusiasnya cukup bagus di Palembang gitu. Artinya berarti Mas Aris itu untuk fasilitas di Palembang berarti menunggu dari lapangan pedal ada dulu nih baru ada terkumpul timnya atau seperti apa? Iya, kalau di awal-awal sih kalau memang kemarin belum ada di Palembang, memang anak-anak itu kita sering TC-nya di Jakarta. Pada saat ada kompetisi, kita TC 1 minggu di Jakarta, fasilitasnya juga disiapin sama PBPI nasional waktu itu. Berarti sempat latihan di Jakarta? Sempat latihan. Kalau ada kompetisi 1 minggu sebelum kita pasti stay di Jakarta, kita latihan di sana. Tapi ya itu, kita fasilitas disiapin sama PBPI pusat. Karena memang terbatasnya lapangan di Indonesia, hanya beberapa daerah pada saat itu. Pada saat itu ya. Ke Mbak Vivin dulu sedikit Mbak Vivin. Mbak Vivin, ini kan kalau ngeliat di media sosial, khususnya yang mempopulerkan pertama kali ini kan selebritas kita nih ya. Tapi kadang ngelihat teman-teman itu ada yang pakai kostum-kostum gitu. Macem-macem nih, mungkin nggak pakai seragam sportis. Sebenarnya diperbolehkan atau seperti apa safety-nya, Mbak Pipin? Sebenarnya balik lagi ya, pedal ini kan olahraga sosial sebenarnya. Cuman karena banyak anak tenis yang convert ke pedal, jadinya pedal ini dijadiin olahraga. Tapi kan untuk atlet dan yang komunitas itu kan dibedakan. Kalau misalnya untuk yang kelas komunitas, mereka mau main, mau dengan kostum apa itu ya baik, fine-fine aja sih, gitu, nggak masalah. Iya, bahkan ada yang nggak prepare baju olahraga gitu sekarang. Takutnya kan nanti citra pedalnya seperti apa, tapi sebenarnya ya fun-fun aja karena kita olahraga yang fun ya. Iya, fine-fine aja selama maksudnya ya nggak mengganggu yang lain-lain lah. Mungkin yang kata Mas Albert tadi ya mungkin dijaga dulu dari sepatu, jangan sampai sepatu yang lain nih kalau bisa. Kalau kostum ya oke lah ya. Ya, karena kan juga untuk ukuran komunitas kan mereka kan mainnya kan mungkin ya nggak terlalu seintens atlet-atlet kan. Mereka hanya untuk ketemu teman, fun aja di lapangan gitu. Ke Mas Albert, izin sebentar Mas Albert. Ya, Mas Albert ini kan bagaimana Mas Albert memandang bahwa ada yang bilang stigma olahraga mahal nih pedal ini. Seperti apa kalau Mas Albert melihatnya? Jadi stigma olahraga mahal itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, olahraga mahal itu masih ada di atasnya itu golf.
Ya. Atau olahraga lebih mahal lagi ski, Ya, karena kita betul. nggak ada salju. Tapi kalau memang dibandingkan dengan badminton, memang olahraga pedal lebih pricey, Ya. gitu kan. Terus untuk masuk ke olahraga pedal sendiri, ya ada raket yang harganya mahal, Ya. memang. Tapi kan tidak seharusnya semuanya mahal. Itu kembali lagi ke masing-masing player. Mereka, oke, aku suka nih main pedal nih, tapi budget aku segini, ya udah, main aja gitu loh. Yang penting itu di mana lama-lama komunitasnya akan semakin besar, pemain akan semakin besar, dan juga lapangan akan semakin banyak. Jadi harga akan mulai menyesuaikan, gitu loh. Dan nantinya juga, ya semakin banyaknya pemain kan, berarti kita mainnya semakin rame ya, pembagian sewa lapangan ya semakin sedikit, gitu loh. Jadi menurut saya nanti mungkin kalau sekarang bisa dibilang agak pricey, tapi mungkin 2 tahun atau 3 tahun lagi semua orang pasti akan bisa main pedal. Benar. Menurut saya seperti itu. Iya, karena tuh Mas Albertnya tempat pedal itu dijadikan tempat hangout kalau sekarang, karena kan iya, juga mungkin di reserve mungkin juga ada F&B-nya di sebelah kan, jadi tempat berkumpul gitu. Tapi kalau dari rules Mas Albert sendiri, untuk sewa satu lapangan itu kan mungkin untuk berempat, tapi kadang ada yang berdelapan, itu seperti apa? Sharing time-nya diperbolehkan nggak? Oke, jadi seperti ini. Biasanya kalau misalnya yang saya sarankan ke teman-teman, itu kalau misalnya kita komunitas kecil lah, kita bilang, satu lapangan 2 jam, bisa ber-8, bisa ber-10. Ya. Nah, itu udah sangat pas untuk pemula, jadi nggak terlalu capek. Jadi juga fun-nya dapet, terus paling penting sosialnya dapet. Karena di pedal itu olahraga sosial, kita harus ngobrol sama teman gitu loh. Tanya gimana kabar, apa segala macam. Jangan main sosmed terus gitu loh. Nah, tapi makin kelamaan karena orang semakin jago, jadi mereka itu butuh playtime yang lebih lama. Jadi kebanyakan kayak di Jakarta sekarang ada namanya golden ratio. Golden ratio itu satu court 2 jam ber-6. Jadi itu non-stop tuh main. Nah, mainnya non-stop, hangoutnya ya di luar lapangan. Karena komunitasnya semakin kecil kan semakin erat. Nah, jadi dengan seperti itu, skill bisa naik, hype-nya tetap jalan, jadi everybody wins lah kalau kita bilang itu. Mas Albert juga sudah mulai memantau-mantau nggak nih di resep sendiri, udah beberapa komunitas udah latihan-latihan terus nggak? Jadi rata-rata latihan itu bisa lebih intens kalau ada yang dikejar. Contohnya turnamen. Makanya saya sangat setuju ada turnamen-turnamen yang selalu aktif. Kalau bisa, kalau di Jakarta itu setiap minggu pasti ada turnamen. Bahkan kadang 1 minggu 2 turnamen gitu. Karena dengan turnamen ada yang dikejar, ada motivasi, jadi mereka akan aktif latihan gitu loh. Karena kalau misalnya cuman setiap kali main cuma untuk hahaha hehe, cuman komunitas pakai kostum, itu lama-lama akan bosen. Makanya itu terjadi, makanya namanya olahraga hype itu ya kayak gitu. Gitu loh. Jadi harus ada sesuatu yang dikejar, harus ada fun-nya juga. Jadi saya sebagai pemilik lapangan harus menyiapkan wadah di mana fun-nya dapat, seriusnya dapat, kompetitifnya dapat. Nah, ada achievement lah ya yang kita capai gitu ya, nggak cuma main aja gitu ya. Bener. Jadi bagi yang ambisinya tinggi, ya bisa kejar terus. Aku mau lebih jago, aku mau lebih hebat. Tapi bagi yang fun-fun aja, ya udah aku cuma mau ketemu teman-teman untuk arisan gitu. Ada membernya nggak, Mas Albert? Kalau misalnya komunitas kan akan sering terus latihan gitu, ada membernya nggak biasanya? Kalau di tempat saya ada member bulanan, ada member per 3 bulan, dan harganya juga ada diskonnya berbeda. Nah, membernya itu ya di jam yang sama, hari yang sama. Jadi mereka misalnya contoh setiap Senin jam 7 malam sampai jam 9. Nah, mereka bisa member langsung setiap hari Senin selama 1 bulan atau 5 minggu, ya itu akan ulang-ulang terus hari yang sama gitu loh. Tapi ya bisa lanjut, bisa enggak nanti. Ya artinya kan untuk yang komunitas tuh harus booking dulu nih, karena yang lain kan mau coba-coba juga nih. Ya Mas Albert, mungkin di tengah persaingan yang sehat ini kita bilangnya, kalau antar pengusaha-pengusaha olahraga padel yang lainnya, ada nggak sih menggait mungkin PBPI juga untuk terus menggelar event-event yang ada di reserve biar panjang umur nih pedal kita nih, jadi nggak dipakai sekedar FOMO-FOMOan gitu. Ada nggak
event-event yang nantinya akan digelar terus di Reserve? Oke, kalau dari saya pribadi, dari sebagai owner reserve, saya pastinya akan terus selalu berupaya untuk berinovasi, mengadakan acara-acara, turnamen-turnamen yang lebih seru lagi, yang lebih fun lagi. Terbukti kemarin saya ada tanggal 22 nanti itu kan turnamen resmi, saya menggandeng PBPI Sumsel secara resmi untuk mengadakan event yang lebih serius dengan hadiah yang cukup bagus gitu loh. Nah, di sini untuk mengasah skill dan juga bagi teman-teman yang memang ambisi tinggi bisa mengejar juara di situ gitu loh. Nah, tapi di sisi lain saya juga berinovasi di acara-acara yang fun. Contohnya kemarin tanggal 26 Oktober atau 24 saya adakan acara neon party. Jadi main padernya glow in the dark. Jadi nyala semua badannya. Bolanya berarti? Bolanya nyala, bolanya nyala juga, baju kita nyala gitu. Nah itu kan sisi fun gitu loh. Jadi banyak orang dari berbagai macam umur yang melihat dari sosial media itu yang berbeda gitu. Bagi mereka fun serunya pedal, mainnya smash, dar gitu, kena kaca, mantul-mantul. Bagi mereka itu seru, challenging gitu. Ada yang bagi mereka kayak, ih lucu juga nih, pedal bisa main gelap-gelapan, bisa terang, mau coba gitu loh. Jadi saya sendiri semakin banyak orang yang main pedal, saya semakin senang. Jadi kita harus tetap berupaya. Apa nih yang fun? Apa nih yang bagus? Gitu. Mas Albert, sekalian di sounding yang acara 22 November itu seperti apa? Regisnya, kategorinya, mungkin bisa per tanggal 17 ini udah close. Oh, udah close. Oke. Jadi tapi tetap saya jelasin aja ya. Oke, jadi untuk acara tanggal 22 ini saya ada buka 4 kategori. Kategori pertama itu men beginner, kedua itu woman beginner, yang ketiga itu kategori open atau bronze open saya bukanya, yang terakhir kategori influencer. Nah, kategori influencer ini nggak terbuka untuk umum, jadi saya mengundang influencer Palembang untuk bermain di acara kita. Karena ya seperti yang kita tahu influencer banyak yang mereka suka tuh pada main pedal gitu loh. Jadi saya fasilitasi gitu. Nah, untuk pendaftaran sendiri saya buka melalui IG saya kemarin melalui QR code untuk mengisi Google Form. Dan kebetulan antusiasnya juga sangat tinggi. Jadi dalam seminggu itu udah full itu. Nah, di sisi lain juga saya mengundang komunitas-komunitas besar yang memang loyal customer dari Reserve. Jadi kita undang mereka masing-masing, yuk ikut 2 slot gitu. Nah, jadi dengan begitu komunitas merasa dihargai, pada saat yang bersamaan teman-teman yang lain yang memang mau ikut ya bisa langsung juga mendaftar sendiri dari link yang saya berikan. Kurang lebih seperti itu. Seru banget ini, ditunggu tanggal 22 Novembernya ya Mas Albert ya. Mungkin dari Mas Aris ada yang ingin ditambahkan Mas Aris? Untuk terkait dengan event Reserve nanti ditunggu kehadiran teman-teman. Ya, untuk semua pecinta pedal dan teman-teman klub juga kita tunggu di turnamen Reserve tersebut, karena turnamen ini adalah salah satu turnamen yang kita anggap resmi untuk bertarung di situ ya, yang benar-benar dinaungin sama PBPI Provinsi Sumatera Selatan. Dan kita juga akan mencari bakat-bakat di turnamen tersebut, dan kita akan mulai memberikan poin-poin untuk para pemain yang memang ingin menjadi atlet di pedal Sumatera Selatan tersebut. Harapan saya semoga teman-teman yang berpartisipasi menjaga sportivitas, karena olahraga ini selain olahraga fun, tapi memang harus menjunjung sportivitas juga, karena sudah mulai banyak akan diadakan turnamen-turnamen nasional lainnya. Mas Aris, aku pengen dengar pendapat Mas Aris tentang seperti tadi, benar nggak sih kalau pedal ini olahraga yang mahal, Mas Aris? Kalau mahal sih, kalau untuk di Palembang itu sebenarnya nggak mahal ya Mbak, karena memang kita ambil di harga rata-rata yang ada di kota Palembang ini 300.000. Kalau 1 jam yang main 8 orang, nggak nyampe 50.000. Satu orang sharing-sharing kan. Memang dibuat stigma mahal aja karena kita lihat dari per jamnya. Kalau per jamnya 300.000 yang main berdua, ya mahal. Tapi kan ini rame. Dibanding kata Albert tadi, dibanding pemain golfer itu sekali main bisa 1 juta sendirian. Iya. Jadi
bagi teman-teman yang bejat ini ya cobalah main pedal sama teman-temannya, itu nggak termasuk tidak mahal karena bisa main, ya. bisa semua kalangan bisa main bareng-bareng. Betul jadinya fun ya. Yes. Aku mau ke Mbak Pipin nih, Mbak Pipin. Boleh Mbak Pipin? Ya, Mbak Pipin, kalau misalnya selama jadi coach, apa yang tantangannya dalam ngajarin nih pemula-pemula itu seperti apa, Mbak Pipin? Mereka sulitkah, atau kuda-kudanya atau powernya seperti apa, Mbak Pipin? Ya, kalau sulitnya itu kalau ketemu yang nggak pernah olahraga sama sekali. Iya, Otomatis kan pasti koordinasi yang mereka nggak begitu bagus. Tapi ya biasanya itu hanya untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua itu mereka udah bisa mukul, gitu. Jadi apalagi pedal nggak sesusah belajar tenis lah. Hampir-hampir mirip kayak main badminton. Dikasih raket tuh rata-rata semuanya udah pasti bisa mukul. Ya, tinggal dirapiin sedikit aja. Gerakan tangannya seperti apa? Keluasannya kalau misalnya biasanya ngajarin gitu pemula-pemula. Mereka powernya. Kalau power tuh rata-rata semuanya sudah pasti power, kecuali kalau yang cewek-cewek tuh. Kalau cewek-cewek tuh kan biasanya jarang olahraga, itu biasanya kurang sih powernya, gitu. Dan lenturnya, luasnya itu juga biasanya sih rata-rata susahnya di cewek, gitu. Tapi kalau saran Mbak Pipin untuk membangun fisik atau power itu mesti di-combine juga nggak sih sama lari, mungkin seperti itu Mbak Pipin, untuk membangun fisiknya? Kalau untuk membangun fisik pernapasan gitu ya perlu ada lari. Tapi kalau pedal tidak disarankan untuk lari jarak panjang. Karena kita kan movementnya cepat. Dan pergerakannya tuh larinya lari pendek. Jadi sedangkan kalau lari panjang itu kan ya terus lari aja gitu. Cuman untuk nambah nafas aja. Tapi kalau lincah nggak lincah. Betul. Gitu. Jadi ini ilmu juga nih buat teman-teman, karena kan dikirain harus pemanasan dulu, harus stretching dulu, lari. Iya. Jadi sebelum pedal nanti udah capek duluan. Kalau pemanasan tetap harus pemanasan. Gitu, nggak boleh langsung main, itu nggak boleh, tetap harus ada pemanasannya, tapi bukan pemanasan yang statis, pemanasannya harus dinamis, gitu. Katanya ada juga perbedaan serve-nya dengan tenis itu? Iya betul. Mbak Kalau serve-nya dia dari bawah, kalau pedal dari bawah, kalau rendah gitu ya? Iya, jadi bolanya dipantolin ke bawah baru dipukul. Kalau tenis kan dia lemparnya ke atas. Gitu. Terakhir ada pesan-pesan lagi nggak Mbak Pipin untuk teman-teman yang mulai menjadi pemula olahraga pedal? Mungkin pesan untuk para peserta yang mau turnamen kali ya. Oke. Untuk para peserta turnamen Reserve Open, selamat berjuang, selamat bertanding, jaga sportivitas, ya gebuk-gebukan lah di situ. Ditunggu di tanggal 22 November ya. Iya. Oke, ini luar biasa ya perbincangan kita hari ini bersama dengan Suhu Ped. Ya, ditunggu seperti apa nanti sukses ya Mas Albertnya untuk turnamennya. Kemudian Mas Aris, ayo perjuangkan Mas Aris. Ini harus ada nih atlet dari Sumsel nih ya. Ya, semangat ya kepada Mbak Pipinnya. Terima kasih kepada narasumber saya. Ya, Tribuners, mungkin untuk olahraga pedal ini sudah menjadi lifestyle ya, khususnya bagi Kota Palembang. Bahkan sudah dampak positifnya adalah sudah terbangunnya kebiasaan sehat. Itu yang bisa kita terima saat ini. Masyarakat Palembang ini sudah mulai kebiasaan sehatnya sudah mulai terbangun, bahkan sudah mulai terbentuk komunitas-komunitas. Dan diharapkan juga untuk olahraga pedal ini bagi teman-teman di Kota Palembang tidak hanya sebagai lifestyle saja, semoga bisa menjadi kegiatan prestasi ya Mas Aris ya. Semoga lahir atlet-atlet dari Kota Palembang yang bisa go nasional maupun go internasional. Oke, terima kasih kepada narasumber saya. Tribuners, sampai jumpa.